Masih buka?
Baik anak-anak, kayaknya sudah bisa kita mulai ya, karena sudah 258 anak yang bergabung di sini. Kita mulai saja. Untuk yang lain nanti biar sambil menyusul. Oke? Bagaimana tes suara dulu? Suara Ibu sudah terdengar? Cek, silahkan ada yang bisa mewakili, menyampaikan suara Ibu sudah terdengar? Baik. Dengaran, Bu. Dengaran. Sudah ya? Sip. Oke, bagus. Terima kasih. Ibu awali saja anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan bahagia selalu. Ya, semoga di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang sangat luar biasa ini, anak-anak Ibu tersayang di kelas 10 semua dalam kondisi sehat, semua dalam kondisi yang luar biasa, dan semua dalam kondisi yang semangat, meskipun kondisinya masih belum memungkinkan kita untuk bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, karena masih terbatas dengan situasi pandemi yang saat ini masih kita alami. Ya, tapi Ibu harapkan ini tidak sampai kemudian melunturkan motivasi kalian untuk belajar di SMA Negeri 1 Bobotsari. Seperti itu ya. Ibu harapkan semuanya itu dalam kondisi sehat, dalam kondisi tetap berbahagia, karena yang utama bagi kalian anak-anak itu adalah harus berbahagia. Ya, kita akan menikmati hidup jika kita berbahagia. Apapun kondisinya kita syukuri supaya kita tetap menjadi orang yang terus berbahagia. Apalagi kalian di usia kalian yang masih remaja menginjak dewasa ini, kebahagiaan itu menjadi yang utama. Ya, supaya jalan kalian itu terus semangat untuk bisa meraih masa depan. Oke? Baik. Ya, sebelumnya perkenalkan anak-anak ya, Ibu Triawati Agusnila atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Nila ya. Kebetulan Ibu mendapat amanah di SMA Negeri 1 Bobotsari itu sebagai guru ekonomi. Nih. Jadi mungkin nanti anak-anak IPS bisa ketemu dengan Ibu. Cuma untuk sekarang itu Ibu mengampu mata pelajaran ekonomi di kelas 12. Tuh, ya. Nah, kebetulan selain mengampu mata pelajaran ekonomi, Ibu juga diberi amanah untuk menjadi Kepala Perpustakaan Surya Cendekia SMA Negeri 1 Bobotsari. Ya. Dengan demikian, pada kesempatan pagi ini yang sangat luar biasa, Ibu sangat bersyukur sekali bisa bertatap muka dengan kalian meskipun dalam keterbatasan seperti ini hanya melalui media online seperti ini ya, tapi Ibu sangat bersyukur pada kesempatan hari ini Ibu ingin sedikit menyampaikan gambaran tentang perpustakaan Surya Cendekia itu seperti apa ya. Karena apa? Perpustakaan itu menjadi bagian yang terpenting di sekolah kita, menjadi pusatnya belajar di sekolah kita, menjadi jantungnya sekolah. Ya. Segala kegiatan, aktivitas pembelajaran kalian di sekolah, semuanya harus berbasis literasi, di mana literasi ini menjadi tanggung jawab dari perpustakaan. Seperti itu. Oke, ya baik. Jadi pada kesempatan hari ini Ibu ingin menyampaikan sedikit profil tentang perpustakaan dan bagaimana kalian memanfaatkan perpustakaan dalam pembelajaran. Ya, tetapi sebelumnya anak-anak Ibu sampaikan terlebih dahulu karena ini termasuk salah satu kegiatan literasi. Jadi harus Ibu sampaikan, ini menjadi tanggung jawab Ibu, harus menyampaikan pada kalian. Sebagai Kepala Perpustakaan di SMA Negeri 1 Bobotsari, Ibu punya kewajiban untuk mengajari kalian berliterasi. Ya, sebelumnya Ibu sampaikan dulu, yang namanya literasi itu tidak hanya sekedar kegiatan membaca dan menulis. Literasi adalah bagaimana kita itu bisa menangkap berita, baik itu berita secara tertulis maupun secara lisan,
dan bagaimana kita bisa menyampaikan kembali pada orang lain dengan efektif. Nah ini. Dan bagaimana kita harus bersikap, itu pun merupakan bagian dari literasi. Dengan demikian, ya, karena kondisi saat ini di masa pandemi ini kemungkinan besar aktivitas kita itu akan banyak terkait dengan kegiatan Zoom seperti ini, bertatap muka seperti ini, hingga ibu pun perlu menyampaikan sama kalian bagaimana cara kalian berliterasi dengan baik pada kegiatan Zoom ini. Ya, sehingga nanti anak-anak ibu di kelas 10 di SMA Negeri 1 Bogotsari itu sudah tahu bagaimana sih adabnya, sopan santunnya, tata caranya ketika kita bertatap muka melalui media Zoom. Ya, meskipun pertemuan kita, komunikasi kita itu hanya melalui Zoom seperti ini, tetapi tetap ada aturan tata tertib sopan santun yang harus kita terapkan juga, sama halnya ketika kalian itu komunikasi langsung dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini wajib Ibu sampaikan, sehingga nanti apabila di kemudian hari ada aktivitas lain, ya, entah itu acara sekolah, entah itu pertemuan dengan Bapak Ibu guru, entah itu pertemuan dengan sesama teman, entah itu kegiatan-kegiatan lain yang kemudian mengharuskan kita bertemu secara daring seperti ini melalui Zoom ataupun melalui media lain yang secara daring, kalian itu sudah paham tata tertibnya, aturannya, sopan santunnya, adabnya itu seperti apa. Gitu, ya. Jadi sebelum Ibu masuk pada profil perpustakaan, terlebih dahulu Ibu sampaikan sama kalian. Oke? Ya, karena ini memang menjadi tanggung jawab perpustakaan. Bagaimana perpustakaan itu bisa memberikan literasi ke anak-anak, tidak hanya sekedar kegiatan membaca, tetapi aktivitas menyampaikan komunikasi, menerima komunikasi, itu pun menjadi tanggung jawab perpustakaan. Ya, jadi di sini Ibu sampaikan. Yang pertama, anak-anak, ketika kita sedang ada aktivitas seperti ini, minta tolong, ya, semua mic kalian itu harus dimatikan. Kecuali kalau seandainya seperti tadi mungkin ada komunikasi dua arah, Ibu meminta kalian untuk menjawab. Itu bisa kemudian kalian nyalakan. Ya. Kemudian yang kedua, minta tolong anak-anak, semua video dinyalakan supaya Ibu tidak seperti sedang siaran di radio, ya, tidak ada wajah kalian. Ini yang tampak hanya suara saja. Jadi minta tolong semua video itu untuk dinyalakan. Ya, sehingga apa? Ibu bisa melihat audiens dengan nyaman. Penyaji bisa melihat audiens dengan nyaman. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi silakan yang pertama mic untuk dimatikan, yang kedua video untuk dinyalakan. Tuh. Kemudian yang berikutnya, meskipun aktivitas kita itu daring seperti ini, Ibu tetap ya meminta kalian untuk berbaju dengan sopan, menggunakan pakaian yang sopan, santun sesuai dengan kaidah sekolah. Ya, sesuai dengan aturan sekolah seperti itu. Karena ini hari Sabtu, memang Ibu sampaikan nggak apa-apa kalau kalian menggunakan hem bebas, tetapi yang terpenting bukan kaos. Ya, tapi Ibu beri apresiasi yang luar biasa pada kalian yang saat ini menggunakan seragam pramuka. Ini tadi Ibu lihat, ya, beberapa menggunakan seragam pramuka. Ini lebih good lagi, ya, good looking lagi. Ibu apresiasi luar biasa. Terima kasih. Ya, jadi tetap ada aturannya bagaimana kita itu komunikasi melalui daring seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, tadi tidak ada yang kemudian share sesuatu selain narasumber atau bagian dari kegiatan. Itu. Ya, tidak boleh ada seperti itu. Apalagi ketika event besar. Kalian harus memperhatikan itu. Ya, anak-anak SMA Negeri 1 Bogotsari adalah anak yang punya ketaatan, punya keadaban. Bagaimana kalian itu merasa bangga bisa diterima di SMA Negeri 1 Bogotsari? Bagaimana kalian itu merasa cinta dengan SMA Negeri 1 Bogotsari? Jadi minta tolong, dimanapun kalian berada, junjung nama baik SMA Negeri 1 Bogotsari. Sebagai alma mater kalian yang luar biasa, sebagai alma mater yang harus kalian banggakan, yang harus kalian cintai, dan harus kalian jaga nama baiknya.
Oke, anak-anak? Bisa dipahami ya semuanya ya? Ya, baik seperti itu. Ya, jadi itu salah satu pendidikan literasi pertama yang Ibu sampaikan, bagaimana kalian itu harus mulai familiar dengan kegiatan Zoom seperti ini dan bagaimana adab kalian harus mengikuti kegiatan Zoom seperti ini. Oke? Bisa dipahami semuanya ya? Baik. Ya, yang berikutnya anak-anak terkait dengan agenda kegiatan kita yang utama yaitu yang tadi Ibu sampaikan adalah pendidikan pemustaka bagi kalian. Nah, Ibu share materi tentang profil perpustakaan sekolah kita. Ya, sebentar. Oke, baik. Sudah muncul, Nak? Semuanya? Host, sudah muncul? Oke, siap. Ya. Yes. Oke. Inilah sekolahan kalian, anak-anak. Ya, gedung utama sekolahan kalian. Betapa megahnya, betapa luar biasanya. Maka dari itu Ibu katakan tadi ya, Ibu sampaikan ucapan selamat untuk kalian yang sudah berhasil masuk ke SMA Negeri 1 Bobotsari. Ya, sudah bersaing pada pendaftaran kemarin dan sudah menjadi anak-anak pilihan untuk bisa bergabung belajar di SMA Negeri 1 Bobotsari. Sekolah yang sangat luar biasa, ya, Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa, begitu juga dengan perpustakaannya. Perpustakaan yang sangat luar biasa. Kalian harus bangga. Apalagi saat ini perpustakaan kita, Perpustakaan Surya Cendekia, sedang mewakili Jawa Tengah pada lomba perpustakaan di tingkat nasional. Jadi sekaligus dari sini mungkin Ibu juga minta doa dari kalian semuanya. Ya, supaya perpustakaan kita bisa menjadi yang terbaik di tingkat nasional seperti itu ya. Oke, baik, ini adalah perpustakaan kita, namanya Perpustakaan Surya Cendekia. Nama perpustakaan Surya Cendekia, anak-anak, alhamdulillah perpustakaan kita itu sudah mendapatkan nilai akreditasi A ya. Dan tahun berdiri itu sudah mendapat legalisasi SK dari Bupati tahun 2019. Meskipun pendiriannya itu seiring dengan berdirinya sekolah. Tapi dilegalisasi oleh SK Bupati tahun 2019. Dan inilah gedung perpustakaannya. Mungkin pada waktu kemarin kalian itu ke sekolah untuk pendaftaran, ya, dan juga daftar ulang, itu sudah sempat melihat gedung perpustakaan itu seperti apa. Ya, nama kepala sekolah kita Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD, ya, kemudian nama kepala perpustakaannya Ibu Triawati Agusnila. Tadi malam ada yang bertanya, Ibu namanya siapa ya? Mau saya simpan nomornya? Ya, sebenarnya kalau kalian itu sedikit berliterasi, di nomor Ibu itu profilnya itu sudah ada namanya kan gitu, tapi nggak apa-apa ya. Kalau kalian bertanya kan Ibu jadi senang, oh ternyata kalian itu apresiasi kan gitu ya. Oke, biasa dipanggil dengan Ibu Nila, ya, alamat sekolah kita itu ada di Jalan Raya Majapura, Bobotsari, Purbalingga. Ini website perpustakaan, silahkan nanti bisa kalian buka. Kemudian emailnya, jumlah peserta didik kita 1077 total semua dari kelas 10, 11, dan 12, ya. Dengan rombongan belajar itu 30, kelas 10 itu 10 kelas, 11 10 kelas, 12 itu juga 10 kelas. Dengan jumlah pendidik dan kependidikan itu ada 70 dan tenaga perpustakaan itu ada 16 orang. Baik, lanjut yang berikutnya anak-anak. Nah, ini visi perpustakaan kita. Visi perpustakaan itu bersinergi dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan warga sekolah yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif dengan budaya literasi yang berwawasan lingkungan. Ya, ini tentunya bersinergi dengan visi sekolah yang Ibu yakin kalian kemarin pada waktu MPLS sudah mendapatkan, di mana visi sekolah kita itu adalah terwujudnya warga sekolah yang bertakwa, berilmu, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Ya kan? Baik,
Berikutnya, dari visi tersebut, perpustakaan itu mempunyai 7 misi. Ya. Yang pertama itu adalah menyediakan sumber informasi, mengembangkan dan mengolah informasi, mengembangkan minat baca, memanfaatkan sumber pustaka secara tepat, memupuk potensi dan minat peserta didik, dan meningkatkan pelayanan perpustakaan, dan melakukan kegiatan untuk pengembangan pustaka. Ya, ini visi perpustakaan. Kemudian yang berikutnya anak-anak, ini untuk data perpustakaan. Ya, di mana organisasi perpustakaan itu merupakan kelembagaan perpustakaan yang memiliki struktur organisasi lengkap dengan deskripsi tugas. Gedung perpustakaan itu luasnya 368 meter persegi dengan luas tanah 387 meter persegi. Kemudian yang berikutnya, nah ini sarana fisik yang sudah ada di perpustakaan kita, anak-anak. Luar biasa sekali. Yang pertama adalah ruang pelayanan. Ini ruang pelayanan itu adalah meja yang pertama akan kalian jumpai apabila nanti kalian masuk ke perpustakaan. Ya. Nanti untuk peminjaman itu bisa kalian melakukan di ruang pelayanan ini. Segala hal yang ingin kamu tanyakan itu juga akan difasilitasi oleh ruang pelayanan ini. Ya. Kemudian yang kedua, ruang kepala perpustakaan. Nah, luar biasa sekali. Ruang kepala perpustakaan kita, jadi ibu tempatnya itu ada di sini, ya, sangat nyaman sekali. Tentunya ini bagian dari bagaimana kita bisa memberikan pelayanan sama kalian itu supaya lebih maksimal. Nah, ini adalah joglo baca anak-anak. Ya, mungkin kalian kemarin sudah lihat semuanya. Bagaimana kita punya tempat, ya, joglo yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran kalian. Jadi tidak hanya sekedar ada di ruangan tertutup, tapi aktivitas pembelajaran kalian, aktivitas kegiatan baca kalian itu juga bisa dilakukan di tempat terbuka. Tidak hanya itu, tempat ini juga bisa digunakan untuk aktivitas diskusi kalian. Ya, kumpul dengan teman-teman, silahkan bisa dilakukan di situ. Kemudian yang berikutnya ada BI Corner. Ini adalah space bantuan dari Bank Indonesia yang berisi buku-buku berkualitas sangat luar biasa. Ada juga televisi di sini dan juga komputer yang bisa kalian manfaatkan untuk mencari sumber-sumber referensi yang luar biasa. Nah ini, ya. Kemudian yang berikutnya ada gerobak baca. Ini kita sediakan di depan, di luar, supaya kegiatan peminjaman buku kalian itu bisa lebih fleksibel, tidak hanya harus masuk ke dalam ruang perpustakaan, tetapi peminjaman secara mandiri itu juga bisa dilakukan melalui gerobak baca. Ya, tinggal nanti kalian menuliskan buku yang dipinjam itu melalui jurnal saja yang ada di sini. Ini adalah rak baca kita, koleksi buku umum kita. Kemudian yang berikutnya ada ruang audiovisual anak-anak, bagaimana nanti kalian bisa memanfaatkan ruangan ini untuk melihat film, melihat tayangan video di ruangan ini, ya, kedap suara ber-AC dengan fasilitas yang sangat nyaman. Tuh, ya. Kemudian yang berikutnya ruang multimedia. Ini juga bisa kalian manfaatkan untuk pembelajaran. Maka kemarin Ibu sampaikan, banyak menyampaikan pada Bapak Ibu guru, apabila kalian punya kendala dalam pembelajaran daring sekarang, silahkan kalian sampaikan saja kepada wali kelas kalian atau Bapak Ibu guru kalian. Silahkan. Perpustakaan punya fasilitas atau perpustakaan akan memfasilitasi kalian yang kesulitan dalam hal pembelajaran tatap muka ini, dalam hal pembelajaran daring ini. Ya, baik dari sisi fasilitas komputer, WiFi, dan mungkin sarana yang lain. Kalian tinggal komunikasi saja, sehingga tidak ada alasan bagi kalian anak-anak untuk menyampaikan bahwa, Bu, saya belajar tidak ada kuota, Bu, saya belajar tidak ada WiFi, Bu, saya belajar nggak ada sinyal. Tidak ada. Itu bisa diatasi anak-anak. Silakan komunikasi dengan wali kelas, kalian bisa belajar ke sekolah dengan protokol kesehatan, yang pasti sekolah tetap memberi fasilitas kalian untuk bisa belajar dengan nyaman. Komputer ini bisa dipakai. WiFi gratis, WiFi luar biasa. Saluran WiFi sekolah kita itu sangat luar biasa.
Ya. Jadi silahkan saja, bisa kalian manfaatkan, kalian bisa datang ke sekolah. Seperti itu. Ya. Tidak ada lagi yang beralasan tidak punya kuota, tidak ada HP. Seperti itu. Komunikasi saja dengan wali kelas. Kemudian ini adalah area anak. Jadi di perpustakaan kita pun memiliki area yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak di bawah usia kalian. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak SD, TK, ya, yang ada di lingkungan sekolahan kita. Kemudian yang berikutnya ada English Cafe. Nah, ini anak-anak. Ya, di English Cafe ini sarana yang kita sediakan itu adalah buku-buku yang berbahasa Inggris. Dan ruangan ini pun nanti adalah ruangan yang harus area berbahasa Inggris. Artinya, ketika kalian masuk ke area ini, berarti kalian pun harus komunikasi dengan bahasa Inggris. Bagi anak-anak yang Inggrisnya itu mungkin pintar, silahkan kalian bisa ada di sini, belajar di sini, ya, dan mencari segala informasi dalam bahasa Inggris di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya, ruang referensi. Ruang referensi ini ada di dalam, memang tertutup. Sengaja karena ruang referensi itu memang membutuhkan suasana kondisi yang lebih tenang dan nyaman. Sehingga ruang referensi itu tertutup. Tapi jangan salah, meskipun tertutup di sini tetap nyaman karena ada AC yang siap 24 jam. Tuh, ya. Nah, ini adalah area baca umum anak-anak. Jadi perpustakaan kita untuk area bacanya seperti ini, ada yang lesehan, ada yang dengan kursi, ya, suasana kita buat secara nyaman supaya kalian betah belajar di sini. Dari sini pasti Ibu yakin kalian sudah ingin berangkat ke sekolah, ya? Ya enggak? Ingin enggak berangkat sekolah? Rahayu Intan, MIPA 4, ingin enggak berangkat sekolah? Nur Aziza? Ingin ya? Arya, Desya, ingin berangkat sekolah? Ya, semuanya. Tidak hanya kalian. Ibu pun ingin sekali berjumpa dengan kalian secara langsung. Ibu juga ingin sekali ngajar kalian, bertemu dengan kalian, komunikasi langsung dengan kalian, ya, dan juga bisa melayani kalian di perpustakaan secara langsung. Ini. Tetapi karena memang kondisi saat ini masih belum memungkinkan, jadi mau tidak mau kita harus masih bersabar dulu seperti itu, ya. Oke, kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke. Nah, ini petugas perpustakaan. Ada Mas Purnanto, ada Mas Lantip, ya, dan juga ada Ibu. Mereka ini yang akan melayani kalian dari pukul 7 kurang seperempat atau 6.45 sampai dengan pukul 16 atau pukul 4 sore. Mereka yang akan selalu melayani kalian dengan baik, dengan penuh pengabdian dan penuh senyum, ya, penuh dengan keramahan dari hati, pelayanan dari hati, supaya kalian itu bisa nyaman berada di perpustakaan dan bisa mencari bahan bacaan yang sesuai dengan keinginan kalian. Tuh, ya. Baik, kemudian yang berikutnya, nah, ini tenaga pengelola perpustakaan yang lain juga. Selain 3 tadi, Mas Purnanto dan Mas Lantip, serta Ibu yang full ada di perpustakaan, mereka ini adalah Bapak Ibu guru yang kebetulan juga mendapat tugas untuk membantu di perpustakaan. Sehingga total semua itu adalah ada 16 orang. Gitu, ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini koleksi perpustakaan kita anak-anak. Alhamdulillah jumlah koleksi tercetak kita itu sudah ada 6.574 judul. Ini luar biasa sekali, wow sekali, ya. Kemudian eksemplarnya itu sudah ada sampai 15.703 eksemplar. Ini dari mulai koleksi fiksi, non fiksi, referensi, ya, semuanya itu insya Allah lengkap. Dan memang harapan kita ke depan perpustakaan Surya Cendekia itu adalah menjadi perpustakaan terlengkap, ya, dan termodern yang ada di Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi harus kalian maksimalkan pemanfaatannya dengan baik. Ya. Kemudian untuk koleksi digitalnya anak-anak ada 7.852 judul dengan jumlah majalah yang dilanggan ada 10, surat kabar juga, brosur dan koleksi-koleksi referensi yang lainnya.
Ini luar biasa. Ya. Dan kemarin juga sudah Ibu sampaikan sama kalian bahwa saat ini karena perpustakaan itu belum bisa membagikan buku pelajaran secara fisik sama kalian karena kebetulan tadi yang Ibu sampaikan petugas di perpustakaan itu sedang isolasi mandiri ya, jadi aktivitas untuk peminjaman dan pengembalian buku itu belum bisa kita laksanakan, tetapi kita sudah memberi solusi pada kalian. Ya, ada buku digital yang bisa kalian manfaatkan. Silahkan buka aplikasi dari Buku Surya Cendekia dan kalian bisa memanfaatkan buku digital pelajaran di situ. Selain itu, mungkin ada juga akses yang lain. Nanti akan Ibu sampaikan. Kalau kemarin ada beberapa yang kemudian WA Ibu menyampaikan kendala, ya, karena tidak bisa pasang aplikasinya karena HP kalian itu sudah terlalu canggihnya sekarang, iya kan, luar biasa sekali. Kemarin ada yang menyampaikan, oh ya Bu, versi saya sudah 11 Bu, seperti itu ya Didi. Kemarin menyampaikan sama Ibu, iya Bu, saya berikan HP sama kakak saya Bu, versinya sudah 11, luar biasa sekali, ya kan. Nah, HP kalian itu biasanya itu memang lebih canggih dari HP orang tua kalian. Maka dari itu Ibu katakan sama kalian, silahkan pakai HP orang tua yang biasanya itu speknya ada di bawah gitu, sehingga nanti bisa lebih support untuk perpustakaan digital kita ya. Tetapi kalau memang ternyata mungkin dari HP orang tua kalian, HP kalian, saudara kalian kok tetap tidak bisa support itu ya, nanti Ibu kasih link melalui koordinator kelas, Ibu kasih link untuk kalian bisa membuka buku pelajaran digital juga dari aplikasi yang lain. Seperti itu. Oke? Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak usah nangis. Didi nggak usah nangis ya kalau kemarin tidak bisa buka aplikasinya, dan yang lain juga tidak usah nangis. Perpustakaan akan memberikan solusi untuk kalian. Oke? Ya. Baik. Untuk berikutnya, nah ini layanan perpustakaan berfungsi ya. Sistem peminjaman kita itu sudah otomasi. Jam buka perpustakaan 9 jam tadi Bu katakan, dari mulai jam 6:15 sampai jam 4:15 ya, perpustakaan itu siap memberikan layanan pada kalian. Dan saat ini perpustakaan juga sedang mengembangkan layanan melalui WA, sehingga nanti bisa lebih fleksibel. Kalian yang nggak punya kuota, hanya punya kuota WA, itu bisa tetap melakukan peminjaman ke perpustakaan. Ini ya. Kemudian jumlah anggota perpustakaan kita ada 1.261, luar biasa sekali ini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini program kerjasama yang perpustakaan lakukan. Kita melakukan kerjasama dengan perpustakaan umum daerah, perpustakaan sekolah lain, kemudian perpustakaan di perguruan tinggi juga, limbah pustaka, perpustakaan desa, kemudian Bank Indonesia, Kuda Pustaka, dan forum perpustakaan atau forum literasi digital. Ya, gambar ini yang tadi Ibu share ke kalian mungkin beberapa kali muncul. Ini adalah kakak kelas kalian yang kebetulan mereka itu menjadi duta literasi perpustakaan kita. Dan nanti ke depan itu perpustakaan juga tetap akan regenerasi untuk duta literasinya. Dengan demikian, silahkan kalian bisa mulai menyiapkan diri dari sekarang. Ya, siapa tahu kalian bisa menjadi di antara mereka, menjadi duta literasi perpustakaan Surya Cendekia yang insya Allah manfaatnya itu luar biasa. Alhamdulillah, ini kakak kelas kalian dari duta literasi, dia sekarang mendapat kemarin menjadi pemenang untuk kegiatan jelajah rempah Nusantara, yang kemungkinan kegiatannya itu akan diadakan di bulan Agustus. Jadi menjelajahi beberapa daerah sebagai sumber rempah Indonesia dengan menggunakan kapal. Nah, ini luar biasa sekali anak-anak, dengan menggunakan kapal pesiar ini. Dia besok akan menjelajah beberapa pulau di Indonesia yang sebagai sumber rempah-rempah. Kemudian yang berikutnya ini ya, ini yang perempuan, dia juga duta literasi di perpustakaan Surya Cendekia. Dia kemarin menjadi juara 1 lomba penulisan artikel tingkat provinsi. Nah, ini
ya. Jadi silakan saja yang nanti mungkin di antara kalian memang berminat dan suka dengan kegiatan literasi, bisa gabung bersama kami menjadi duta literasi. Ya. Ini adalah kegiatan yang kita adakan anak-anak. Hampir setiap saat kita mengadakan kegiatan storytelling, kegiatan bedah buku, lomba literasi, launching buku, bimbingan karya tulis, ya, kemudian kegiatan OSN, pemutaran film, program menulis bagi siswa dan guru, pendidikan pemustaka seperti yang sekarang kita lakukan, majalah dinding baik online maupun offline, ya, QR code, pelayanan simple WA yang tadi Ibu sampaikan, kemudian ada English Cafe dan program pelatihan pemberdayaan masyarakat. Ini waktu kegiatan penulisan buku bagi anak-anak dan juga beberapa guru. Nah, ini inovasi yang kita lakukan di perpustakaan. Ada literasi produktif, literasi online standar AKM dan HOTS. Kemudian literasi masyarakat berbagi ilmu, ada smart library untuk masyarakat, kemudian ada smart reading login, dan duta literasi, duta prestasi. Apa itu? Satu-satu diterangkan. Yang pertama, literasi produktif. Itu adalah program penulisan dan penerbitan karya guru dan peserta didik anak-anak. Jadi di perpustakaan kita, itu sudah banyak karya-karya Bapak Ibu guru, ini semuanya bisa dilihat ya, di layar. Ini adalah buku-buku kumpulan cerpen, kumpulan puisi, yang ditulis oleh Bapak Ibu guru dan anak-anak peserta didik. Kegiatan ini sudah kita lakukan mulai tahun 2015. Nah, luar biasa sekali. Jadi bagi kalian yang suka menulis nanti bisa gabung, bisa join bersama kita. Ya, nanti ada kegiatan lomba cerpen, lomba puisi yang insya Allah hasilnya itu akan kita bukukan. Seperti itu. Jadi kalian harus bangga bagaimana sekolah itu khususnya perpustakaan mengapresiasi karya kalian untuk kemudian dibukukan. Ya, Pramudia mengatakan, kalau nggak salah nih, Pramudia yang mengatakan orang pintar itu tidak akan pernah dikenang kalau dia tidak menulis. Ya, seseorang itu akan dikenang itu dari tulisannya. Nah ini, ya, jadi silahkan dari sekarang yang memang punya hobi membaca, menulis, sudah mulai kalian latih untuk diekspresikan. Ya, nanti hasilnya bisa kita tuliskan, bisa kita dokumentasikan dalam buku. Kemudian yang berikutnya, literasi wajib bagi peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Nih, mungkin sudah ya anak-anak, kalian 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, 30 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu sekolah sudah mewajibkan kalian melakukan kegiatan literasi, ya, melalui e-learning berbasis model dengan soal AKM dan HOTS. Untuk melatih kalian, menyiapkan diri kalian untuk tes AKM. Ini kegiatan program masyarakat berbagi ilmu atau Limas Berilmu yang sudah kita lakukan. Ada kegiatan pelatihan best practice bagi Bapak Ibu guru ya, se-Indonesia, ada pelatihan marketing online dan pemasaran, pengemasan produk ini di sini. Ya, kemudian ada Sulampita, ada pelatihan penulisan buku juga, dan juga ada webinar internasional yang kemarin sudah kita lakukan. Ini. Kemudian yang berikutnya itu ada pemberian kesempatan pada masyarakat dan pihak lain yang melakukan MOU dengan perpustakaan itu untuk mengakses Smart Library Perpustakaan Surya Cendekia. Jadi kita punya selain kemarin buku yang sudah Ibu share sama kalian, ya, perpustakaan itu juga punya akses perpustakaan digital yang namanya adalah Smart Library Surya Cendekia. Di sini khusus buku-buku non pelajaran, buku fiksi. Dan besok insya Allah akan Ibu daftarkan kalian sehingga bisa akses, bisa baca melalui Android kalian. Seperti itu ya, tetapi khusus buku yang non pelajaran. Kalau yang pelajaran kemarin kalian aksesnya adalah melalui buku Surya Cendekia. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ada dua ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini kegiatan literasi sebelum login ke WiFi sekolah. Jadi kalau besok kalian masuk sekolah, sekolah memfasilitasi WiFi dengan kapasitas yang luar biasa. Ya, sehingga insya Allah sekali klik itu sudah langsung terkonek, 1 detik itu sudah langsung terkonek karena memang WiFi kita itu support luar biasa 400 Mbps gitu ya. Nah, sebelum masuk ke login ke WiFi itu nanti kalian itu akan mendapatkan bacaan-bacaan yang bisa kalian yang bisa jadikan sebagai motivasi,
untuk kalian ya, himbauan dan seterusnya gitu. Nih, jadi setidaknya kalian itu melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu. Nah, ini yang tadi Bu katakan, duta literasi menjadi duta prestasi sekolah. Bagaimana duta literasi di SMA Negeri 1 Bobotsari itu selalu kami bimbing, selalu kami arahkan untuk bisa menorehkan prestasi bagi sekolah. Ini. Jadi silahkan bagi kalian yang memang suka dengan kegiatan literasi, membaca, menulis, pidato, speech, dan sebagainya, baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, storytelling, gabung bersama kami. Ya, insya Allah kita bimbing supaya nanti bisa memberikan hasil yang maksimal untuk sekolah. Seperti itu. Oke, ya. Nah, ini adalah contoh prestasi dari teman-teman kalian, kakak kelas kalian kemarin, ya, bagaimana sekolah kita itu sudah banyak menorehkan prestasi luar biasa dari mulai lomba pidato, juara lomba pidato OSN sudah sampai tingkat nasional, ya, kemudian lomba KIR, lomba akuntansi, ekonomi, dan juga lomba yang lainnya, artikel, debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, speech, storytelling, kemudian siswa berprestasi, maupun dari sisi lomba non-akademik. Ya, contoh seperti olahraga, tari, itu juga prestasi SMA Negeri 1 Bobotsari itu sudah sangat luar biasa. Maka dari itu tadi Bu katakan, berbanggalah kalian bisa masuk ke SMA Bobotsari. Dengan demikian, satu pesan Ibu, jangan sampai kesempatan ini kalian sia-siakan. Meskipun pembelajaran kita saat ini harus daring seperti ini, tidak bisa bertatap muka, ya. Tapi Ibu minta tolong, semangat kalian itu jangan pernah kendor. Gitu kan? Kesempatan kalian itu harus kalian layani. Tidak ada yang namanya kalimat seperti ini. Ah, saat ini yang diterima sekolah itu adalah anak-anak zonasi. Anak-anak zonasi itu, ya artinya ada yang mengatakan bahwa zonasi itu hanya sekedar anak-anak yang dekat dengan sekolah, entah prestasinya bagaimana bisa masuk. Memang kenyataannya seperti itu, iya nggak? Iya kan? Ya, hanya berapa kilometer kalian bisa masuk SMA Negeri 1 Bobotsari, entah prestasinya seperti apa. Tetapi pesan Ibu, jangan sampai kemudian itu menjadi alasan kalian sudah masuk ke SMA Negeri 1 Bobotsari, kemudian hanya menjadi anak yang biasa-biasa saja. Tidak kemudian itu menjadi alasan bagi kalian ya untuk lemah belajar di SMA Bobotsari. Tidak menjadi alasan bagi kalian untuk kemudian kalian ogah-ogahan belajar di SMA Negeri 1 Bobotsari. Yang ingin masuk ke SMA Negeri 1 Bobotsari itu sangat luar biasa. Kalian dengan jarak yang dekat hingga akhirnya bisa diterima, itu harus sangat bersyukur. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Oke? Semangat semuanya ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Ya, semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kalian ya supaya ke depan tidak ada lagi keluh kesah dari Bapak Ibu, tidak ada lagi keluh kesah dari Bapak Ibu karena ya menemui anak-anak yang tadi punya alasan tidak punya kuota, punya alasan kesiangan, punya alasan tidak bisa belajar, punya alasan ini itu dan sebagainya, sehingga proses pembelajaran itu sedikit terhambat. Tidak ada lagi. Ibu nggak ingin itu. Semua anak SMA Negeri 1 Bobotsari sudah diterima SMA Negeri 1 Bobotsari. Bagaimanapun kondisi awal nilai kalian masuk, ya, kalian tetap harus punya semangat yang sama. Kalian harus punya motivasi yang sama untuk berprestasi bersama dengan SMA Negeri 1 Bobotsari. Oke? Bisa disepakati anak-anak? Bisa disepakati semuanya? Semangat semuanya yang ada di sini? Baik. Ya. Ya, terima kasih. Itu sedikit informasi dari Ibu tentang kegiatan literasi kita. Untuk yang berikutnya, mohon maaf anak ini. Sebentar, mungkin mohon maaf sebelumnya Ibu sampaikan. Kalau nanti tiba-tiba ini Ibu
terhenti ya. Mohon maaf kalau seandainya tiba-tiba terhenti. Karena laptop itu sudah menunjukkan warning baterai habis, kebetulan chargernya itu tertinggal di sekolah. Nanti mungkin kalau tiba-tiba berhenti, mati, Ibu akan ganti laptop yang lain. Seperti itu. Ya, mohon maaf ini. Karena masih ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan sama kalian. Yang berikutnya, Nana, yang harus Ibu sampaikan adalah, setelah ini nanti, kalian silahkan join, bergabung menjadi anggota perpustakaan. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kalian nanti masuk ke website Perpustakaan Surya Cendekia. Ya. Perpustakaan Surya Cendekia di SMA Negeri 1 bobotsari.sch.id. Masuk situ, nanti mohon maaf, ini Ibu praktekkan saja ya, Ibu share langsung. Oke, mohon ditunggu. Ibu akan share screen bagaimana cara masuk ke web perpustakaan. Aduh. Oke, sebentar anak-anak, ini kayaknya baterai Ibu sudah tidak bisa ngangkat nih. Sebentar, Ibu ganti laptop dulu ya. Ditunggu sebentar ya anak-anak ya. Oke, siap? Ya, baik, ditunggu sebentar. Siapkan.
Oke, baik. Terdengar suara Ibu, Nak? Ibu pindah nih di Surya Cendekia ya. Terdengar ya? Oke. Ibu share screen nih. Ya. Baik, semuanya? Terlihat? Terlihat ya? Ya. Perhatikan semuanya. Untuk bisa menjadi keanggotaan, kalau mau ditulis silahkan anak-anak. Ditulis nggak apa-apa tahapannya ya, biar nanti nggak lupa. Kalau tidak, kalau pas lagi nggak pegang buku, ya dipahami nggak apa-apa. Jadi nanti semuanya saja, ya semua di antara kalian, 360 anak, ya untuk kelas 10, silahkan nanti kalian harus menjadi anggota perpustakaan. Ya. Caranya adalah, karena ini sedang pandemi, kalian bisa, perpustakaan itu memberikan pelayanan mandiri untuk menjadi anggota. Ya, biasanya memang kalau pas tidak pandemi kalian datang ke perpustakaan seperti itu. Tapi karena ini sedang pandemi, kita melakukan pelayanan secara online. Kalian bisa melakukannya sendiri dari rumah. Ya, caranya bagaimana? Silakan kalian masuk pada website perpustakaan, yaitu suryacendekia.sman1bogotsari.sch.id. Ini ada di alamat websitenya ini di atas ya, ada suryacendekia.sman1bogotsari kecil semuanya .sch.id. Gitu. Ya. Kalau sudah, nah, nih. Kalau sudah, nanti kalian masuk ke sini. Pelayanan, klik pelayanan. Tuh. Klik pelayanan, kemudian registrasi anggota. Paham ya? Bisa dipahami ya? Registrasi anggota. Kalian klik di registrasi anggota, nanti silahkan kalian isi data secara lengkap. Tuh. Nah, nih pendaftaran anggota. Di sini ada syaratnya, ada tata tertibnya tersampaikan. Kemudian kalau sudah, tinggal klik saja lanjutkan registrasi. Ini dibaca dulu jelas, ya. Untuk bisa berliterasi dengan baik, silahkan segala sesuatu yang kalian jumpai, kalian temui, biasakan dibaca dulu. Jangan banyak bertanya dulu, tapi baca dulu. Itu kuncinya, ya. Jadi ada pepatah mengatakan orang Indonesia tuh banyakkan ngomong dulu daripada baca dulu. Nah, sekarang kalian rubah sebagai generasi milenial, ya, generasi Z saat ini, itu kan, biasakan untuk bisa membaca dulu. Nanti kemudian baru kalau memang di bacaan itu tidak ada informasi yang kalian dapatkan, baru kalian tanyakan. Ya. Nih. Setelah ini lanjutkan registrasi. Klik lanjutkan registrasi. Silahkan kalian isi. Nomor identitas, apa Bu diisi apa? Boleh diisi NIK kalian yang sudah punya NIK. Boleh NISN, ya, boleh NIS, nggak apa-apa. Kalau di sini diisi NIK itu berarti diisinya di sini itu dipilih apa namanya? Oh maaf kebalik ya. Kalau di sini diisi jenis identitas ini diisi KTP, berarti tuliskan nomor KTP. Diisi SIM, tuliskan SIM. Kartu pelajar, maka isikan kartu pelajar. Seperti itu, ya. Kalau kamu ngisinya itu semisal NISN, maka klik yang kartu pelajar. Paham ya? Tergantung identitas kamu, silahkan mau diisi apa. Kamu ngisi NIK, ya tuliskan KTP di sini. Klik KTP, berarti di sini itu NIK-nya. Kalau kamu klik kartu pelajar, berarti di sini tulis NISN kamu. Seperti itu. Ya. Kemudian, tuliskan password minimal 6 karakter dan email kamu. Secara lengkap juga nama kamu di sini. Terserah email kamu. Emailnya juga email kamu, passwordnya juga password kamu. Nama lengkap, tanggal lahir, dan seterusnya semuanya diisi. Kalau sudah terisi semuanya, tinggal klik ini anak-anak. Ini harus diklik supaya bisa masuk ke halaman berikutnya. Paham ya? Ini harus diklik ini.
Ini karena masih kosong, jadi ada peringatan seperti ini. Tapi kalau sudah diisi semuanya, ini diklik, nanti akan langsung muncul peringatan oke untuk masuk menjadi anggota. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, untuk bisa masuk menjadi anggota, untuk mendaftar keanggotaan kalian secara mandiri di Perpustakaan Surya Cendekia, tadi buka website perpustakaan dengan alamat suryacendekia.smasn1bobotsari.sch.id, ya. Kemudian klik pada pelayanan dan arahkan atau klik pada registrasi anggota. Isi data dengan baik, tinggal submit. Oke? Bisa dipahami semuanya? Ya. Silahkan ini kalian lakukan hari ini. Setelah ini selesai, setelah Ibu selesai menyampaikan pendidikan pemustakaan ini pada kalian, silahkan saat itu juga kalian langsung bergabung menjadi anggota perpustakaan. Gitu. Ya, dari sini nanti akan banyak sekali fasilitas yang bisa kalian dapatkan, mulai dari peminjaman juga di sini, ya bisa peminjaman di sini, kemudian juga bisa melakukan peminjaman di yang lainnya. Oke, bisa dipahami ya. Baik, itu informasi yang terkait dengan keanggotaan. Ya. Nah, untuk berikutnya, anak-anak, Ibu akan share nih. Sebentar dulu, Ibu tanya dulu. Share video profil tentang perpustakaan. Atau kalau tidak, Ibu tayangkan melalui YouTube saja nggak apa-apa nih. Ya, sebentar, Ibu tutup dulu. Ibu tutup sebentar, anak-anak.
SMA Negeri 1 Bobotsari merupakan sekolah negeri tertua kedua di Kabupaten Purbalingga. Beralamat di Jalan Raya Majapura, Bobotsari, Purbalingga. Lahir pada tanggal 7 Oktober 1982, sekolah ini telah memiliki pengalaman yang cukup panjang. Seiring dengan perkembangan kegiatan belajar dan kebutuhan seluruh warga sekolah beserta lingkungan, SMA Negeri 1 Bobotsari menghadirkan perpustakaan Surya Cendekia sebagai jantung pembelajaran dan pusat kegiatan berbasis perpustakaan di sekolah. Untuk menjadikan jantung sekolah ini sehat, maka perpustakaan harus mempunyai banyak inovasi, kreasi, dan juga harus dipergunakan, dimanfaatkan seefektif mungkin oleh semua aktivitas SMA Negeri 1 Bobotsari. Saya yakin dengan keberadaan SMA yang luar biasa, koleksi bukunya yang banyak, baik digital maupun yang dalam bentuk buku, maka ini akan mampu menjadikan aktivitas keluarga besar SMA Negeri 1 Bobotsari maju. Bangunan perpustakaan terdiri dari ruang koleksi referensi, ruang koleksi buku umum, ruang audiovisual, ruang baca indoor-outdoor, dan area pertemuan, area komputer atau internet, ruang multimedia, English Cafe, dan area anak cendekia. Perpustakaan mendapat bantuan BI Corner sebagai bentuk kerjasama dengan pihak Bank Indonesia. Selain fasilitas fisik yang lengkap, Perpustakaan Surya Cendekia juga memiliki beragam program non-fisik yang dapat menunjang program kegiatan literasi di sekolah dan masyarakat. Seperti gerakan literasi yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai dengan standar AKM dan HOTS yang dinamakan dengan gerakan Lionsa. Manfaat perpustakaan Surya Cendekia tidak saja dirasakan oleh warga sekolah, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Meski dalam keterbatasan di masa pandemi, perpustakaan Surya Cendekia tetap memberi peran pada masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat luas seperti program SLIM, Smart Library untuk masyarakat, Limas Berilmu atau literasi masyarakat berbagi ilmu, dan LiPro, literasi produktif. SLIM atau Smart Library untuk masyarakat adalah program pemberian akses pada masyarakat luas untuk bisa memanfaatkan sumber-sumber bacaan di perpustakaan Surya Cendekia melalui Android atau smartphone mereka. Perpustakaan memberikan 250 user yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan pihak-pihak yang melakukan MOU dengan Perpustakaan Surya Cendekia. Limas Berilmu atau Program Literasi Masyarakat Berbagi Ilmu merupakan program yang dikembangkan oleh Perpustakaan Surya Cendekia berupa penyelenggaraan pelatihan penulisan karya ilmiah best practice secara gratis yang ditunjukkan untuk guru-guru di seluruh Indonesia secara daring. LiPro atau literasi produktif adalah program literasi pada peserta didik beserta dengan guru dan karyawan untuk dapat melahirkan karya dalam bentuk artikel maupun buku. Library is one of the best resources for our knowledge, and I myself believe that Surya Cendekia Library can provide meaningful, richful, and inspiring books for our students. This library has complete facilities and cozy room. It makes Surya Cendekia Library perfect place for those who want to satisfy their thirst of knowledge. Perpustakaan Surya Cendekia juga terus mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak
karena kami menyadari betapa pentingnya bantuan pihak luar dalam mengembangkan literasi di sekolah. Kerjasama ini kami lakukan dengan sekolah dasar di sekitar maupun lembaga-lembaga lain. Saya Diah Pratiwi, Bupati Purbalingga, mendukung dan menyambut baik keikutsertaan Perpustakaan Surya Cendekia SMA Negeri 1 Bobocari dalam ajang Lomba Perpustakaan SLTA tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Semoga apa yang telah dipersiapkan membuahkan hasil dan tentunya Perpustakaan Surya Cendekia bisa menjadi juara mewakili nama Kabupaten Purbalingga di ajang Lomba Perpustakaan SLTA tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sukses selalu, semoga berhasil, dan tentunya semoga Perpustakaan Surya Cendekia bisa membanggakan nama Kabupaten Purbalingga. Dengan visi mewujudkan generasi cerdas, berkarakter, dan kompetitif dengan budaya literasi yang berwawasan lingkungan, Perpustakaan Surya Cendekia siap berkomitmen menanamkan rasa cinta pada kegiatan literasi untuk melahirkan generasi cerdas berkarakter, serta siap bersaing dalam dunia global tanpa meninggalkan kecintaan pada lingkungan. Baik, oke anak-anak, itu tadi profil dari perpustakaan kita ya. Untuk berikutnya mungkin hal yang harus harus kita pahami. Nah, ya. Yang harus kita pahami semuanya anak-anak, bahwa ketika nanti semisal kalian itu sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka, ya, kalian sudah melakukan pembelajaran tatap muka, itu kalau seandainya masuk perpustakaan, nih harus ingat beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalian masuk ke perpustakaan itu harus melepas sepatu. Nih, jadi sepatu harus ditaruh di rak. Kemudian tas, buku kalian titipkan di loker yang sudah kita sediakan, ya, loker perpustakaan. Kemudian setelah itu jangan lupa mengisi daftar hadir, ya, daftar hadir yang sudah kita sediakan lewat komputer, sudah bukan manual lagi, tapi daftar hadir otomatis. Setelah itu, baru kemudian silakan kalian bisa menikmati fasilitas yang ada di perpustakaan. Itu, ya. Mungkin tahapan-tahapannya itu harus seperti apa, Ibu akan share dalam bentuk video. Ya, sebentar, Ibu tutup dulu. Halo Sobat Literasi, semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk taati protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Amel, dan sekarang kita akan berkunjung ke Perpustakaan Surya Cendekia SMA Negeri 1 Bobocari, Purbalingga. Yuk mari sobat, temani saya ya. Sebelum memasuki ruangan Perpustakaan Surya Cendekia, kalian dapat melepaskan alas kaki kalian terlebih dahulu. Lalu letakkan alas kaki di rak yang tersedia.
kalian membawa barang bawaan dapat diletakkan di loker yang tersedia juga loh. Jangan lupa dikunci ya sobat. Lalu menuju ke komputer daftar hadir, di mana nantinya kalian akan men-scan kartu perpustakaan yang kalian punya. Nantinya akan ada sambutan berupa selamat datang dari operator mesin pencari. Kita praktekkan ya. Selamat datang. Di komputer daftar hadir, kalian dapat memilih apa yang ingin kalian lakukan hari ini di Perpustakaan Surya Cendekia, seperti kunjungan biasa atau membaca, penelitian, refreshing, mengerjakan tugas, pencarian literatur, pelajaran, meminjam buku, belajar, terlambat, mengembalikan buku. Setelah dari komputer daftar hadir, sekarang kalian akan menuju ke komputer opak, di mana komputer opak itu adalah untuk mencari buku yang akan kalian pinjam atau kalian baca, baik di perpus atau dapat dipinjam dan dibawa ke rumah. Di komputer opak ini, kalian dapat melihat judul buku yang ingin kalian pinjam atau kalian baca di Perpustakaan Surya Cendekia. Contohnya kita akan mengetik di kata kunci novel, lalu klik enter atau klik cari. Nantinya akan muncul beberapa novel atau berbagai macam novel. Dan terlihat nomor panggil atau di rak mana buku tersebut diletakkan. Setelah kalian mendapatkan buku yang diinginkan, kalian dapat menuju ke operator peminjaman. Scan terlebih dahulu kartu perpustakaan yang kalian punya. Lalu serahkan buku yang ingin kalian pinjam ke petugas perpustakaan. Oke, begitu alur sirkulasi peminjaman buku di Perpustakaan Surya Cendekia SMA Negeri 1 Bobotsari, Purbalingga. Jangan lupa berkunjung dan selamat membaca. Oke, baik anak-anak. Itu tadi ya bagaimana alur kalian itu di perpustakaan. Dari mulai ketika kalian datang ke perpustakaan, kemudian menaruh sepatu, tas, terus kemudian mengisi daftar hadir sesuai dengan kepentingan kalian itu mau apa di perpustakaan, kemudian mencari buku-buku yang ingin kalian baca di opak, ambil buku di rak, kemudian diserahkan kepada petugas gitu untuk dicatat ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalian itu di perpustakaan itu akan menggunakan fasilitas untuk yang lain, tidak hanya sekedar pinjam buku. Seperti yang tadi Ibu katakan, ya tidak hanya sekedar pinjam buku, tetapi bisa juga untuk kegiatan pembelajaran bersama dengan Bapak Ibu guru. Nah, kalau seandainya untuk kegiatan pembelajaran bersama dengan Bapak Ibu guru, boleh kalian membawa buku ke dalam. Itu bukunya silakan dibawa tidak apa-apa, tetapi tasnya harus tetap ditaruh di rak. Seperti itu. Ya. Oke, baik anak-anak hebat, anak-anak Ibu yang luar biasa, anak SMA Negeri 1 Bobotsari yang keren, hebat ya. Itu tadi sedikit kegiatan pendidikan pemustaka untuk kalian supaya kalian bisa lebih paham bagaimana perpustakaan di SMA Negeri 1 Bobotsari. Itu ya. Silahkan kalau seandainya Ibu beri kesempatan mungkin 5 menit ke depan yang ingin bertanya silahkan. Yang ingin bertanya silahkan. Ibu beri kesempatan. Yap.
Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Bisa dipahami semua anak-anak? Dipahami semuanya ya? Bisa ya? Oke. Yes. Kalau memang dirasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan dari kalian, berarti untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Ya. Terakhir, doa terbaik Ibu untuk kalian, semoga semuanya dimudahkan langkah, apa yang menjadi cita-cita kalian itu bisa tercapai, terlaksana dengan baik di SMA Negeri 1 Bobotsari, seperti itu. Oh ya, jangan lupa, mohon maaf anak-anak, di chat sudah kita share daftar hadir, silahkan bisa kalian isi. Ya, semuanya lihat chat. Di chat itu sudah Ibu share daftar hadir. Semua lihat chat, sudah? Ya, di chat sudah Ibu share untuk daftar hadir kegiatan hari ini, silakan bisa kalian isi. Ya, silakan diisi. Kalau sudah, nanti kita lanjut lagi. Yaitu tadi sekali lagi pesan Ibu, belajar dengan baik, manfaatkan kesempatan kalian untuk bisa bergabung di SMA Negeri 1 Bobotsari ini dengan baik. Ya, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak bisa, tidak ada anak yang tidak mampu. Semua anak itu adalah sesuai dengan potensinya masing-masing. Semua anak adalah luar biasa. Semua anak adalah juara. Ya, setiap anak itu terlahir dengan kesempurnaannya masing-masing, dengan bakat masing-masing. Dengan demikian, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa tidak percaya diri karena mungkin kalian beranggapan bahwa Bu, saya tidak bisa, akademik saya itu jelek Bu, nilai saya jelek Bu, nilai saya itu pas-pasan Bu. Tidak usah berkecil hati. Ya, karena apa? Tadi Bu katakan, setiap diri kita itu terlahir sesuai dengan potensinya masing-masing. Setiap diri kita itu sempurna sesuai dengan bakat kita masing-masing. Tidak pernah yang namanya Allah menciptakan manusia itu gagal, itu tidak ada. Tidak ada. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Artinya, setiap diri kita itu punya bakat dan potensi yang bisa kita gali, yang bisa kita manfaatkan untuk kesuksesan kita. Ketidakberhasilan kita, kalau seandainya kita sampai tidak berhasil, itu bukan berarti karena itu kita bodoh, bukan berarti karena kita itu tidak punya apa-apa. Hanya usaha kita saja yang belum maksimal. Nah, itu. Ya, dengan demikian jadilah anak yang terus selalu percaya diri, jadi anak yang terus semangat, jadi anak yang pantang untuk menyerah. Ya, karena memang kehidupan ini harus kalian taklukkan. Kehidupan ini adalah sebuah perjuangan. Tidak ada yang namanya tidak ada hal yang mudah untuk kita lalui. Ya, jangan lupa berdoa, dan satu pesan Ibu, terus berbuat baik anak-anak. Karena kebaikan itu yang akan nanti kembali kita. Kebaikan itu yang nanti akan membuat kita itu menjadi orang sukses. Bukan kepintaran, tapi kebaikan. Logikanya adalah kepintaran hanya untuk diri kita. Tapi kebaikan yang kita sebarkan pada orang lain, itu yang nanti akan kembali ke kita. Dan itu yang akan terus membuat kita selalu diberi kemudahan. Oke? Itu saja pesan dari Ibu. Ya, untuk acara hari ini, kegiatan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, bisa memotivasi kalian, dan juga terus bisa menjadikan kalian percaya diri dan semangat untuk pembelajaran di masa daring. Ya, dari Ibu cukup sekian. Jangan lupa tadi Ibu sampaikan untuk isi daftar hadir di chat. Ya, Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, mohon tunggu sebentar anak-anak, jangan di close dulu ya. Kita foto dulu bersama, oke?
Foto dulu ya, bersama-sama ya. Sebentar. Ini nggak? Sebentar. Ini baru halaman pertama. Ada 11 halaman nih. Sebentar, ini baru halaman pertama. Halaman kedua dibuka semuanya, tersenyum. Agak lama nih mungkin nih, karena banyak. Berikutnya. Bentar ya, agak lama. Oke, berikutnya. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya lagi. Ini ada 10 halaman, ini baru 6 halaman anak-anak. Halaman 7. Marsha Sabila Diasta minta tolong dibuka kameranya. Ke-8. Oke, baik. Ke-9. Sabar ya, ke-9 minta tolong dibuka. Ada Rahma, Alif, Hasna, Azra, Kusuma, Yola, Angga. Dibuka, mana nih wajah kalian? Ada Gulsan. Nama Gulsan. Siti Karomah, Yanuar. Ayo wajah kalian mana? Wajah cantik kalian mana? Semuanya sudah pada makan apa belum? Sudah pada mandi belum? Oke, baik. Terakhir nih, sebentar. Terakhir, Nafisa, Purnama, Singgih, dibuka. Nur Laila, Jonanda. Oke, baik. Terakhir. Bentar. Siapa nih yang bunyi nih? Oke, terima kasih. Selesai untuk kegiatan hari ini, ya. Terima kasih anak-anak semuanya, sukses untuk kalian semuanya.
Ya, Ibu akhiri. Tadi sudah kayaknya udah salam ya. Oke, ya silakan kalau mau live tidak apa-apa. Ya, atau mau berjoget-joget dulu, nari-nari dulu, ada yang mau tiktokan dulu, boleh silahkan coba. Saki mau tiktokan dulu, Saki. Ya, ya.